Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Pekerjaan itu bernama Jalan Lingkar Gurindam 12. Dimulai pada tahun 2018 silam. Dan pada momen sejarah awalnya, tepatnya tanggal 16 Agustus 2020, sepanjang 2.800 meter, Jalan Lingkar sudah terbangun dan bertemu di bibir pantai kota Tanjung Pinang. Wajah baru Tanjung Pinang mulai berbenah. Ribuan kubik tanah juga sudah dikerahkan untuk menutup kawasan tepi laut Tanjung Pinang. Bahkan tidak sedikit uang yang sudah dikeluarkan. Tercatat ratusan miliar sudah digelontorkan untuk mempercantik wajah baru bumi segantang lada Provinsi Kepulauan Riau. Dalam proses panjang itu, banyak cerita yang hadir menghiasi pekerjaan Jalan Lingkar Gurindam 12. Lantas, apakah kita masih bisa mengulik cerita lain yang terjadi pada Jalan Lingkar Gurindam 12? Bersama saya, Yohanes Nugraha, mari kita simak tayangannya. Hai, berjumpa kembali di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Dan di sesi kali ini saya bersama someone. Dan tentunya masyarakat Tanjung Pinang harus mengetahui ini adalah momen sejarah yang akan abadi insya Allah sampai ke anak cucu. Nah, di sini saya berada di tanah di tanah masa depan wajah Kota Tanjung Pinang dalam progres pembuatan Jalan Lingkar Gurindam 12. Saya tidak sendiri, saya akan bersama narasumber kita. Di sini ada Bang Zulkaidi, Bang ya, selaku HSSE, Koordinator Jalan Lingkar Gurindam 12. Bang, selamat datang, Bang. Selamat datang. Izin kami ingin jalan-jalan di sini. Ya, silakan, ayo. Bang, sebelum kita jalan-jalan mungkin ada poin-poin yang ingin kami tanyakan. Yang pertama adalah terlepas dari apapun pemberitaan yang sudah dilewati oleh masyarakat, yang ingin kami tanyakan adalah perjuangan besar untuk menata Gurindam 12 ini tentu menyimpan banyak cerita di dalamnya. Mungkin bisa tidak disampaikan sedikit, sepanjang ini masyarakat pengen tahu jalan ini sebenarnya seberapa panjang, lebarnya kira-kira seberapa lebar, dan kurang lebih sampai detik ini sudah berapa lama proses pengerjaan itu terjadi, Bang? Ya, mungkin kita lihat dari awal ya. Dari awal itu kita di bulan Oktober 2018 itu udah ada di sini. Oktober 2018. Nah, sampai saat ini. Jadi kalau untuk ngukur dari Jalan Lingkar ini, kita kan mulai dari pelabuhan ya. Dari pelabuhan di Indrapura itu sampai Lantama sana itu lebih kurang 2,8 ya. Kilometer. Jadi itu nanti penghubung antara pelabuhan itu sampai ke Jalan Lingkarnya sampai ke Lantama itu. Nah, jadi untuk masyarakat Tanjung Pinang sih nantinya mungkin perkembangannya dari teknologi juga kan, jadi perwisatanya juga mungkin lebih bagus ya dari sini. Prediksi untuk akses masyarakat ini kapan sudah boleh dilalui atau dilewati oleh masyarakat? Kalau untuk akses ya, untuk saat ini kan kita ada pengerjaan. Kalau untuk jalanannya kan hampir 80% itu kan udah jadi ya, udah selesai. Cuma kan ada nanti finding terakhirnya itu seperti apa gitu. Nah, cuma kan kita pada saat ini kan kita kena dampak sama COVID ya, COVID-19. Jadi mungkin di sana dana kita juga ada terbentur mungkin. Nah, memang kalau untuk kita sampai siapnya kapan, ya pastinya kami dari proyek manajemennya itu kita 2020 ini mesti harus siap di tahap awal gitu, tapi untuk tahap selanjutnya kita kan nggak tahu seperti apa. Betul. Gitu. Ada yang menarik, tadi kita sempat sebelum take on kamera berbicara tentang geotek. Nah, ini mungkin masyarakat pengen tahu lebih dalam. Geotek itu adalah lapisan sebelum ditimpa oleh tanah atau seperti apa prosesnya, Bang? Ya, kita tahu sendiri kan di Tanjung Pinang ini kan
nggak semua lokasi lautnya ini kan semua batu, tanah dan sebagainya. Ternyata kan kita melihat di sininya ada beberapa sisi yang memang lumpurnya padat gitu, terus ada yang karangnya mungkin nggak terlalu tebal gitu. Nah, kalau untuk daerah lumpur hampir rata-rata kita menggunakan geotek. Nah, geotek itu kan dia ini untuk pelampis yang mana tanah yang kita timbun, pasir yang kita timbun itu nggak melebar kemana-mana, nggak menyebabkan efek. Kenapa tidak pakai terpal sisa saja bang? Kenapa harus pakai geotek? Ada apa dengan geotek? Iya, terpal mungkin kita tahu sendiri, kena air hujan aja mungkin 1 tahun nggak tahan. Oh iya, ya kan. Itu baru air gitu ya. Nah, sementara kita kan ini kan ditanam, reklamasi. Reklamasi kan secara otomatis kan ya tanah yang ditimbun itu terus pasir di bawahnya itu berapa kedalamannya itu kan, apalagi ditambah di bawah, paling bawah itu kan ada lumpur dan sebagainya. Nah, sebelum geotek itu kita ada namanya matras. Matras itu adalah tempat membantu menahan geotek itu tadi supaya tidak langsung ke bawah ke lumpur. Nah, dari info yang kami dapat, geotek yang dilakukan pada reklamasi Gurindam 12 ini sama sekali nyatu, dijahit gitu, menjadi satu bentangan yang begitu besar. Berarti bisa jadi ini geotek yang terbesar se-Asia Tenggara mungkin? Bisa jadi, karena kan juga lokasi pekerjaan kita kan termasuk luas ya. Luas, jadi hampir rata-rata di reklamasi kita ini dikasih geotek itu tadi. Nah, jadi antara geotek dan geotek tersebut kita bisa melihatnya di sana ya. Itu geotek itu di kan gulungan yang bisa panjangnya sampai 50 meter, nanti digabungkan jadi satu. Nah, itu dijahit. Dijahitnya itu seperti kita jahit baju lah. Jadi dia memang rapat betul, tidak ada celah dan sebagainya. Nanti baru dibentang di atas matras itu. Berarti di sini selain ahli pertukangan, berarti ahli jahit menjahit juga, Bang. Dapat. Didatangkan orang khusus yang memang menjahit itu, Bang, atau seperti apa? Itu memang ada kontraktornya khusus untuk itu. Jadi kan mereka kan ada pekerjaannya sipil yang khusus untuk masang geotek gitu. Nah, nanti kalau masalah timbunan sebagainya kan beda lagi kan kontraktornya. Tapi kalau khusus untuk geotek sama matras itu tersendiri. Secara personal nih Bang, mau bicara lebih intens, tentu terlepas dari ya sebagai pekerja, sebagai koordinator ya, terlepas dari gaji yang Abang terima, tentu ada kebanggaan tersendiri sebagai pelaku saksi sejarah wajah baru Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Nah, mungkin boleh tidak disampaikan kebanggaan Abang terlibat dalam proses pembuatan Jalan Lingkar Gurindam 12 ini seperti apa, Bang? Ya, saya juga prosesnya dari awal ya. Dari awal sebelum saya masuk di sini juga saya dikasih gambaran yang memang Tanjung Pinang itu nanti akan berkembang seperti Amba. Nah, setelah saya masuk di sini ada beberapa yang memang diperhatikan bahwa ternyata Tanjung Pinang itu memiliki tanah yang luas yang masuk ke pelabuhan yang seperti ini. Nah, jadi yang dilihat di sini kan banyak suka dukanya. Karena yang lebih banyak suka atau lebih banyak dukanya, Bang? Dukanya balance bisa jadi ya seperti itu. Karena di sini juga masyarakatnya juga sama-sama support ya terhadap hal yang kita lakukan. Jadi kita di sini melihatnya apapun pekerjaan kita yang kita lakukan di laut kayak gini kan banyak risikonya juga. Risikonya salah satunya kita berhadapan sama ferry yang lewat, yang mandi di sini. Kita area pelabuhan, gelombang tinggi dan sebagainya. Terus juga punya tingkat risiko terhadap keselamatan pekerja kita juga begitu. Nah, kami dari tim safety-nya juga banyak sih yang kami lakukan berbagai cara bagaimana supaya mereka tetap selamat. Nah, mungkin kalau yang sukanya yaitu saya bilang tadi, masyarakat juga komitmen bahwa pekerjaan ini tetap aman, tetap selesai dan tidak ada ya gangguan dan sebagainya. Bicara suka duka tentu bicara ragam cerita Bang di dalamnya. Apalagi kita berada di tanah Melayu nih. Mau tanya sedikit, mungkin pemirsa juga penasaran ya, Melayu nih, tanah Melayu. Selama proses perjalanan pengerjaan Gurindam 12 reklamasi, katakan demikian, ada tidak sih dalam tanda kutip hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding? Itu bisa dikatakan pasti ada, karena pasti ada karena dimanapun kita melakukan proyek, dimanapun kita melakukan aktivitas ya, walaupun bukan di sini ya, itu tetap ada. Apalagi ini di tanah Melayu ya, kita yang berada di titik juga, di titik nol seperti ini, orang bilang
ini jantungnya Tanjung Pinang gitu. Nah, ini mungkin sejarahnya dulu juga di sini ada pelabuhan yang mungkin misterinya juga seperti apa dulunya gitu kan. Nah, kita pernah sih ngalamin hal seperti itu, seperti contohnya beberapa di tahun 2009 lalu ya, kita melakukan pekerjaan di sini. Di sini ya seperti ini, kita ada melakukan blok ya, ngeblok di sini. Ada tiba-tiba buaya masuk, terus juga pekerja kita sedang berenang dan sebagainya gitu. Dan secara logikanya sih di sini bukan tempat binatang buas sebenarnya yang diternak dan sebagainya gitu kan. Nggak tahu datangnya dari mana. Nggak tahu datangnya dari mana tiba-tiba kayak gitu. Mungkin secara misterinya mungkin ada, orang-orang tua dulu juga bilang seperti itu, mungkin ada gitu. Cuman Ada kita juga kan nggak percaya ke sana. Ada juga informasi yang kami dapat, ada satu wilayah yang ditimbun terus tanahnya hilang dalam satu malam. Sebenarnya itu bukan tanah ya, bukan tanah ya. Itu kan banyak versi sebenarnya. Cuman kemarin dari manajemen kita juga pernah bilang bahwa kita ada penimbunan batu kosong namanya di sana di zona 2 ini. Jadi kan kalau di areanya sini nih termasuk daerah dangkal ya. Biasanya kalau pada surut itu semua tanahnya kelihatan. Nah, sudah tiba-tiba kita kan kita memasang batu kosong dari sana. Nah, nggak taunya kapasitas yang masuk di sana itu malah melebihi dari target kita. Sebenarnya kita contohnya 100 kubik gitu. Nggak taunya yang terpasang di sana tuh malah lebih sampai 200 kayak gitu. Padahal sebelumnya sudah diteliti lebih. Udah diteliti. Kita kan melakukan soil test kan, kedalaman ini kan udah tahu kan berapa ketebalan lumpur tanah kita, kerasnya yang seperti apa gitu. Nah, baru kita masukkan batu seperti itu. Nah, batunya yang tersebut itu yang kebanyakan menghilangnya kemana? Apakah dia masuk di dalam lumpurnya atau tersembunyi kemana gitu? Lempar tangan sembunyi batu mungkin. Oke, baik Bang. Mungkin kita akan lebih banyak cerita, tapi mungkin sebelum kita bercerita izinkan kami kalau boleh sambil jalan-jalan menikmati proses persiapan Jalan Lingkar Gurindam 12. Mungkin masyarakat juga pengen tahu seperti apa kondisi persiapan Jalan Lingkar Gurindam 12. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Batas Waras. Kita akan jalan-jalan keliling Gurindam 12 sebagai saksi hidup awal sejarah wajah baru Kota Tanjung Pinang. Jadi tetap terus saksikan Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Ciao. Namanya Jeti merupakan pelabuhan sementara untuk para pekerja melakukan penyeberangan dan melanjutkan aktivitas kerja di beberapa titik yang memerlukan transportasi laut, dan kita akan coba menggunakan Jeti menikmati bagaimana sensasi sehari sebagai pekerja proyek Gurindam 12. Ayo ikut terus. Percaya atau tidak, kejadian mistis tentu ada di setiap daerah dan kawasan, termasuk juga di wilayah pesisir Kota Tanjung Pinang dalam pekerjaan Gurindam 12. Seperti apa tayangannya? Saksikan terus Batas Waras, cara cerdas untuk waras.